What is the definition of success for you? Jadi time itu akan tell the truth. You manage to pick up yourself. Jujur itu Tuhan. Ini saya mau nanya, bro ini kan kalau kita lihat latar belakangnya itu ada histori sebagai one of the pengusaha besar properti lah ya, one of the biasa bro. Kan makanya saya bilang one of the and then kuliner juga. Terus tiba-tiba kayak arahnya kok berubah haluan gitu kan. Ini berubah haluan. Suddenly why hydroponic gitu kan. Dan hydroponic pun orang bikinnya di ruang terbuka, pakai sirkulasi air. And I see ini kayak barang mau diekspor nih, ada kontainer. Iya. Good question. Ya pertama gini, saya melihat waktu COVID menyerang bumi. Iya. Saya melihat bahwa properti dalam waktu cukup lama akan rebound. Ya. Kenapa? Karena kita pun sekarang sudah terbiasa dengan WHF, work from home. Iya. Jadi building office itu akan tenantnya akan berkurang. Ya. Walaupun kita juga punya office building gitu. Dan bersyukur sekali sama Tuhan, berkurang tapi nggak drastis. Ya. Timingnya tepat lah karena kita sudah punya tenant yang loyal. Ya. Tapi lihat di lain-lain tempat untuk office building cukup sepi, bro. Iya. Ya. Dan apartemen, saya tanya-tanya sama banker-banker di tahun 2020 itu 0 penjualan apartemen. 0. Ya, unit ini yang bicaranya middle sama low ya. Kalau yang high end ya mungkin karena mereka orang sudah uangnya sudah nggak berseri lah katakan begitu kan. Jadi no issue with them. Tapi kalau yang medium sampai ke low nggak kejual. Nggak kejual. Iya. Makanya saya bilang kenapa saya harus masuk ke hydroponic bukan ke properti lagi, karena saya melihat bahwa bisnis properti itu reboundnya akan lama. Ya, maybe bagi saya tahun 2023 ini tahun depan akan membaik. Ya, karena jangan salah membaiknya gara-gara kita punya natural resources sama energinya naiknya juga gila-gilaan gitu. Ya, which is bukan karena apa-apa, juga karena didorong perangnya Rusia sama Ukraina ini ya. Tapi saya balik kenapa masuk ke hydroponic. Jadi tahun 2020 saya berpikiran begini, saya agak khawatir kalau sampai itu lockdown, begitu severe-nya, begitu kerasnya itu lockdown, jadi antar kota nggak boleh lagi bawa makanan. Iya. Ya. Nah, bagaimana logistiknya kalau sudah di-lock seperti itu? Kita bisa mati kelaparan atau harga-harga makanan bisa melambungnya nggak karu-karuan kan? Makanya saya punya ide untuk membangun yang namanya urban farming. Ya, dari sana, bro. Nah, ini cuman saya ngeliat ini agak beda ya, bro ya. Perbedaannya mungkin apakah di dalam sebuah kontainer bisa menghasilkan a good quality tanaman gitu? Oh, lebih baik, lebih bagus, jelas. Lebih bagus. Jadi begini, orang bilang banyak yang ngeklaim bahwa mereka orang jualan organik. Organik ya. Tapi bagi saya itu mungkin bukan the whole truth. Itu half truth. Karena kalau ditaruh mereka orang kalau membuat hidroponik di tanah ya. Tanahnya dia itu mungkin bebas dari pestisida. Tapi dia punya tetangga tanah. Ya, itu pakai pestisida umpamanya. Kehujanan ya, lagi hujan. Airnya yang dari yang kena pestisida ini kan bisa mengalir ke yang non pestisida. Sehingga ini tidak lagi organik. Bukan dia bohong, tapi karena keadaan. Iya, kalau ini udah 100% gitu. Cuman apakah iya sebuah tanaman bisa hidup tanpa matahari? Bisa, karena kalau bro lihat, makanya kenapa ada warnanya itu, kita pakai grow light. Ada ultraviolet tentunya ya. Nah, itu kan sama dengan frekuensinya matahari juga. Ya. Nah, bedanya teknologi ini sama hidroponik lain apa tuh? Gini, kalau ini nantinya semua by system. Kita akan bisa kontrol dari kita punya smartphone. Ya, jadi berarti kita ini ada aplikasinya? Ada. Percuma dipanggil Tony Stark.
Gadget ya, high tech. Iya. Oke. Jadi kita bisa ngatur dia punya temperatur, dia punya humidity, sampai ke dia punya pengaturan airnya itu juga, enzimnya. Oke. Iya. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Dan kita cita-citanya kalau bisa juga ekspor sih ya nantinya. Oke. So basically you are selling the technology, the concept, or the product? Everything. Everything. Jadi dari produk and system. Berarti saya kalau mau beli 1 kontainer, 2 kontainer Boleh. bisa? Bisa. Berarti kita bisa keep somewhere in near our house atau? Betul. Jadi, ini kan urban farming. Tapi tempat nggak masalah ya? Nggak masalah, itu kecil banget kan? Berarti, 40 feet only. Iya, maksud saya di udara panas, di udara dingin. Nah, ini yang bagusnya begini, kalau di kontainer itu benar-benar aman dari yang namanya cuaca. Oke. Tidak bergantung dengan cuaca. Oke. Umpamanya, ya di sini nggak bisa lah. Umpamanya di padang pasir gitu ya, di Saudi atau di mana gitu. Taruh aja di sana. Selama ada listrik, ya dia akan tumbuh. Oke. Gitu? Yeah. Karena airnya pun juga dari AC, jadi sekulernya di dalam. Oke. Nah, saya coba mengarahkan untuk menjadi eco green lah, atau green iya. ekonomi kita. Arahnya ke sana. Kemungkinan bisa kena hama nggak? Sangat-sangat kecil karena kita kan ditutup. Oh, ditutup ya? Okay. Jadi sangat-sangat kecil. Nah, kalau di luar tentunya hidroponik yang di luar itu kan sangat mudah ya kalau kena hama ya. Iya, kalau ini gimana caranya gitu. Wow, that's great. Amazing banget nih. Iya. I mean, saya aja baru tahu karena teman-teman saya udah main hidroponik, tapi mereka ada lokasi di puncak, ada lokasi di mana kayak gitu-gitu kan. Betul. Ayo Shankar ikutan nih, kita apa swadaya, rame-rame. Bagus gitu. itu bagus. Gitu. Jadi I mean this is amazing banget gitu. Ini teknologi sendiri. Teknologi kita sendiri. You have the pattern juga ya berarti? Sudah kita masukkan patternnya. Oke. Iya. Bro, ini amazing banget bro, teknologinya. Aduh, mobile ya? Mobile lagi. Mobile banget. Bisa dipindahin kemana-mana. Oh, itu kan luar biasa bro. Jadi kita nggak tergantung perang, nggak tergantung iya. Ada perang tinggal bawa pindah. Betul. Kalau nggak lahannya ditinggal. Ya betul. Gitu ya. Tidak tergantung dengan cuaca, mau panas, mau salju, dingin. Bebas cuaca. Bebas kondisi politik apapun, ya kan? Bebas banjir. Bebas banjir, gitu kan? Yeah. Nah, kalau soal outputnya gimana nih, Bro? Output kita ini 1 tahun diperkirakan hampir 1 ton. Hampir 1 ton? Iya, karena kan dia punya panennya setiap 45 hari. Rata-rata sayuran itu. Oh, rata-rata ya? Yang di sini ya, yang di kontainer. Oh, oke. Per kontainer berarti? Iya. Wow, itu amazing banget. Iya. Berarti kalau orang ambil 10 kontainer, udah bisa 10 ton ya. Iya. Bisa mencukupi kebutuhan sendiri, yes. Bisa berbisnis. Betul. Wah, luar biasa. Iya. Supportnya apa aja? Maksudnya support. Misalnya apakah ada pupuk tertentu, apa bahan baku tertentu mungkin? Oh, ada. Tentu kita ada. Kita kan ada master growernya, bahkan kita juga sekarang ini masih hire orang dari Belanda, ya bule. Tapi kita sudah banyak sekarang yang orang Indonesia ada pintar-pintar. Cuma kita perlu. Kita ada tenaga luar berarti? Iya ada. Berarti you're very serious dong? Ya kita serius sekali. Oke. Dan tapi gini ya, sekali lagi semua juga seizin Tuhan ya. Iya. Kalau kesuksesan nantinya ini bisa sampai mana saya nggak tahu. Tapi paling nggak saya percaya begini, we do our best, let God do the rest. Itu bener banget. Yang penting kita udah kerja keras, kerja benar. Exactly. Betul. Nah, saya cuma benar-benar berharap ini apa ya, sebuah kerja keras seperti ini, sebuah upaya yang serius seperti ini mendapat support yang serius dari pemerintah juga, karena ini sesuatu yang membanggakan. Iya. Saya juga mengharapkan kalau bisa juga dari pemerintah juga nantinya akan support. Iya, karena jadi kita tidak selalu ketergantungan dengan lahan yang besar sama apa. Betul, kan. Jadi ini bagus banget, bro. Yes. I respect what you are doing, really good. It's called urban farming kan? Iya, urban farming, betul. Nah, I have one question, bro. Yes, you can have many questions. Many questions. Are you happy now? I'm happy. Yeah, happy. Karena gini, menurut saya happiness itu dari dalam sih ya. Iya. Jadi walaupun jujur dalam keadaan seperti ini pun pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Dan kalau saya boleh jujur juga, kan saya manage cukup banyak perusahaan. Oke. Ya kan?
itu pasti ada tantangan. Setiap perusahaan ada tantangannya Pasti, sendiri. ya. Kadang-kadang ya pusing, ada pressure, tapi tetap kita harus positif. Sebenarnya problem terbesar ya, mencari manusia yang jujur zaman sekarang ya, itu tantangan banget ya. Oh iya, Iya. itu susah itu. Iya. Orang pintar mah banyak, tapi kejujuran itu yang sudah mahal sekarang. Makanya kalau saya ditanya, orang pintar tapi nggak jujur, dan orang nggak terlalu pintar tapi jujur, saya pilih yang nggak terlalu pintar. Sama. Karena yang nggak pintar bisa dididik. Dan bisa belajar. Bisa belajar. Iya kan? Tapi kalau udah pintar nggak jujur, udah habis. Susah dia. Susah, benar. That's interesting. Iya, iya. So, what's your next grand planning? Grand plan nggak ada. Saya orangnya itu lebih nge-flow aja. Nge-flow aja ya. Tapi ada di pikiran saya, di benak saya nggak mau ungkapkan dulu. Karena itu ide-ide ini ya bisa saja ditiru dengan orang-orang juga kan. Tapi saya tahu. Yang pasti out of the box. Iya. Cuman sebatas itu yang out of the box. I like out of the box. Pasti ya. Kalau sesuatu yang common, I don't think so. Karena aku udah ngelihat ini kalau Bro Anton ini maunya sesuatu yang out of the box. Kalau biasa-biasa aja, udah banyak orang yang ngerjain kan. Ya seperti kayak restoran terakhir. Iya. Yang petik, ya kan? Bro ke sana pesan makanan, bisa metik yang kita punya tanaman microgreen, lalu ditaburkan di plate-nya gitu. Iya, keren. Itu I really appreciate, benar bagus. Aku lihat usaha segala restoran ini, apapun yang dikerjakan sama Bro Anthony itu ada added value-nya, termasuk ini. Ya doakan aja lah, doakan. Terus Bro, ini kita ngobrol di luar ini ya, di luar hydroponic kan. Kita udah bicara soal sukses, udah bicara soal failure, barusan I ask you about happiness, kan, and about business. Now I want to talk little bit, kira-kira pemindahan ibu kota itu perlu nggak sih? Karena banyak banget pro dan kontra di luar. Iya. Good question. Bagi saya akan menjawab ini dengan gamblang. Gamblang, itu yang diperlukan. Ya, saya seorang pengusaha, investor, tentunya harus menjawab dengan gamblang. Kalau saya katakan perlu sekali. Kenapa perlu? Nah, ada beberapa hal. Pertama, kita tidak bisa pungkirin bahwa tanah di DKI itu sudah menurun ya, atau anjlok 5-8 cm per tahun, Bro. Ya. Jadi bayangkan 10 tahun kemudian itu udah 80 cm. Oke? Itu satu. Kedua, kalau Bro, ini semua bisa di Google kok, ya, yang ada di media mainstream. Oke. Yang kedua, polusi di kota Jakarta ini itu sudah bagi saya sudah cukup kritikal sih, karena dia sudah masuk 10 besar yang paling parah di dunia. Wow. Nah, apakah kita masih mau seperti ini terus? Ya kan? Iya. Dan yang ketiga, bagi saya ini jauh lebih penting ya, kalau bagi saya. Itu adalah pemerataan ekonomi daerah. That's a good point. Iya, karena kalau semuanya di poolnya di Jawa atau DKI, bagaimana daerah-daerah yang lain? Iya. Gitu kan? Saya melihat pemerintahan ini ya bagus. Jadi kita jangan egosentris, jangan yang namanya Jawa sentris gitu loh. Iya. Saya pikir Pak Jokowi sih tepat ya. Dan juga kita perlu ingat bahwa IKN ini sudah disahkan sama DPR. Jadi kita sebenarnya nggak perlu diributkan lagi gitu loh. Betul. Ya. Betul. Yang penting kita memang perlu pemerataan. Jangan cuma satu daerah yang berkembang pesat, satu daerah tertinggal. That is correct, Bro. Betul. Bro, ini bincang-bincangnya cukup menarik dari tadi. Dulu ya. I'm amazed with what you are doing ya. Sekian banyak hal yang dikerjakan gitu. Nah, I want to ask you, for you, what is the key of success? The key of whatever you are doing itu apa? Key-nya itu, kunci utamanya. Ya bagi saya ada 3 poin ya. Ada 3. You need to change your mindset. Mindset itu penting banget. Mindset. Jadi dalam keadaan seperti ini ya, pandemi ini kan banyak orang negatif. Iya. Tapi saya sering berbicara dengan teman-teman, bahkan saya kasih tema saya waktu saya jadi pembicara itu pains, sakit ya. PAINS. Yes. Tapi itu akronim dari positive attitude,
in negative situation. Oh, that's good. Jadi in every situation you need to be positive itu mindset. Okay. Mindset. Iya, ini adalah salah satu kunci. Kalau mindset kamu sudah sukanya cuma nyinyir, sukanya negative thinking, sukanya ngejelekin orang, ya gimana kamu mau sukses? Betul. Itu? Oke. Terus yang kedua, only with quality people. EQP. Only quality people. Only quality people. Ya. Oke. Jadi saya seperti di sini, saya bisa berbincang-bincang dengan bro itu dengan quality people. Kalau kita duduknya bincang-bincang dengan orang-orang yang tadi sekali lagi, maaf kata, penuh dengan kedengkian, keirian, kesirikan, sedikit-sedikit kata-kata yang negatif keluar dari mulutnya, ya kita kan juga akan tertular dengan itu, virus itu, ya kan? So, saya percaya ya di agama manapun diajarkan untuk kita berkomunitas atau bergabung dengan orang-orang yang benar gitu loh. Itu akan your destination destiny ya. Destiny. Nah, itu akan salah satunya sebagai arahnya ke sana. Iya. Ya, quality people. Oke. Jadi yang mindset, quality people. Berarti kita mesti membersihkan lingkungan kita selalu dengan orang-orang yang baik ya. Kalau ada orang nggak baik masuk, kita jauhkan diri. Iya pastilah kayak begini. Ada orang tahu-tahu datang ke bro, nawarin narkoba. Ya ngapain juga? Cut langsung. Ya cut dong. Iya. Ya toh itu kan cuma kenikmatan yang semu. Betul. Ya toh kalau sampai ditangkap polisi gimana? Kena semua kan. Simple aja lah, ya bikin simple aja. Lalu yang ketiga bagi saya itu adalah kata-kata kita. Our mouth. Ya, karena once you open your mouth, it will tell the world who you are. Yes. Nggak perlu orang lain berbicara. Iya. Kita udah memberikan clue. Bener. Betul. Jadi kalau kita ngomongnya itu cuma ngomong yang abal-abal, kasarnya cuma asal bunyi doang. Nah ini lucu, ada lelucon juga ini. Ada 3 hal orang yang nggak suka. Ya, otak kosong. Ya, omong kosong, dompet kosong. Otak kosong, omong kosong. Iya. Dan itu dimulai dari mana dulu? Otak dulu kan? Otak nggak boleh kosong. Iya. Isilah otak kamu dengan ilmu gitu. Ya, betul. Ilmu itu bisa dengan apa? Sekolah, belajar dari teman-teman itu bisa. Lalu waktu kamu bersahabat atau berteman dengan teman-teman yang berkualitas, maka kamu punya attitude pun juga akan positif. Iya. Berarti waktu kamu ngomong, kamu akan bukan omong kosong. Iya. Omong kamu akan berbobot. Ya. Betul. Nah, ketika 2 ini sudah masuk kriterianya, maka dompet kamu nggak akan kosong. Oke. Make sense kan? Sangat menarik. Iya. Jadi terakhir itu sekali lagi mulut kita jaga. Iya. Ya, ucapkan kata-kata yang positif. Karena di iman kepercayaan saya pun juga diajarkan. Iya. Mati hidup ada di lidah dan di mulut orang itu. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi waktu kita berkata-kata negatif ya kita akan makan yang negatif. Oke. Tapi kita waktu berkata-kata positif kita akan memakan sesuatu yang positif. Motivasinya luar biasa. Yeah. Berarti mindset, only quality people, your mouth. Iya. Ya kan? Otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Nah, belajar hal baru nih. I think you guys must learn also about kita belajar lah dari Bro Anthony ini. Sama-sama, Bro. Guys, ini ada hal yang menarik dan unik nih. Tadi Bro Anthony bisikin, apa tuh Bro? Kita ada produk yang paling baru, yaitu edible flower. Tolong nanti si Sanders sebagai master grower kita bisa jelaskan sedikit. Many people don't know that the edible flowers from the Thai basil are really nice to eat and healthy. Oke. Jadi ini edible flowers. This is edible flower, ya? So we can eat, ya? Yep. Let's eat. And it's full of vitamin. Okay. What kind of vitamin? Wow. All kind of vitamin and antioxidant. This is a new product from him.
Very good. The taste is very good. Ya? Ada rasa jintan ya, mint. Iya. That's correct. I feel like mint. Put it on top of on a salad and it will taste Wow, wonderful. very nice. Ya. Guys, ini amazing banget nih. Ada satu yang dikembangkan secara organik dan memang nggak ada di Indonesia ya. Di Indonesia mungkin udah ada ya. It's not there in Indonesia. Do they have it in Indonesia? They have it in Indonesia, but But- they cut it and use the seeds. They not eat the flowers. Oh, ada tapi nggak bisa makan bunganya. Gitu. Kalau ini bisa, you can eat this. Oke. Wow guys, ini menarik banget nih. What is this? WhatsApp dari Livi. Oke. Oh, Uh-huh. baby Kale ya. baby kale dan Baby kale. Microgreen. microgreen. Oke. Ini ada apanya ini? Sama dressing miso. Dressingnya ya, miso ya. Oh, ini dressingnya. Karena memang kita masih B2B ya. Iya. Kita penjualannya langsung ke Horeca, Oke. hotel, restoran, dan kafe. Jadi mereka orang perlu sesuatu yang out of the box, Iya. perlu yang taste-nya yang benar-benar enak keluar, dapat ya. Nah, belinya dari kita. Memang harga kita sedikit lebih mahal. Oke. Tapi memang prosesnya seperti itu ya. Yes. Dapatnya quality barang yang berkualitas. Premium. Premium quality. Oke, that's very good. Ini salut dan respect buat Bro Anthony. Ya semoga juga menjadi pembelajaran buat masyarakat kita. Mungkin ada saatnya nanti Bro Anthony juga akan sharing ilmunya ya. Mungkin ada waktunya ya. Boleh, seizin Mungkin, Tuhan. Ya, atau ada yang pengen memiliki Ya, kontainer boleh, ini ya. silahkan gitu. Nah yang pasti kita melihat sini adalah usahanya, membangun di sini kan. Ya. Gitu. Ini termasuk berarti kategori bukan UKM ya di Nggak bisa UKM Nggak ini. bisa ini. Karena kita banyak research and development-nya sih. banyak itunya. Iya, bayangkan tempat begini besar, ini cukup besar untuk tanaman hidroponik. Oke. Ya, mungkin tadi Bro udah ke pinggir ya. Oh, udah. Ya. Itu ada Ada sesuatu yang tower amazing. NFT Iya. yang itu beda semua lah. Beda Sesuatu yang baru gitu. Iya, betul. Tapi nantinya ketika kita sudah berhasil, semua sistemnya sudah terkontrol, ya, sudah lancar, maka kita akan pindahkan ke tempat-tempat yang nggak perlu gini besar dan benar-benar di kota. Oke. Iya, kita sedang melirik ya beberapa tempat lah, lokasi. Ini Bro, ini termasuk nggak gede loh. Satu kontainer 40 feet itu. Kontainernya kan nggak gede kan Bro? Iya, nggak. Tapi kan Bro bisa lihat, ini warehouse, itu kan perlu ada yang namanya alat-alat ini. Oh, oke. Ya, karena kalau waktu bikin, ngelas, segala macam, motong-motong itu kan memang nggak bisa Memang nggak bisa. nggak bisa di perumahan. Oh ya. Oke. Kita butuh sistemnya dulu. Iya, iya. Jadi nanti perakitannya akan jauh lebih efisien. Nggak seperti sekarang, karena sekarang kan kayak pabrik ini. Ya. Padahal tempatnya kecil, perlunya cuma 40 feet. Iya. Iya. Tapi amazing banget Bro. Kalau ngobrol sama Bro kayaknya mungkin 3 jam juga nggak selesai Bro, karena pengalaman hidupnya banyak banget. Enggak lah, sama-sama belajar. Nah juga buat guys jangan lupa ya untuk di follow juga, berbagi, karena ini ilmu yang patut kita share ke teman-teman juga, karena motivasi seperti ini jarang kita dapatkan dari orang-orang yang sukses gitu. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di acara kita berikutnya. Cheers. Cheers. Thank you Bro. Thank you.